Halo Sobat Indonesia, ada kabar seru nih. 40 jet tempur KF-21 baru saja mendarat di tanah air. Dari landasan hingga langit, pesawat canggih ini siap menunjukkan aksinya. Jangan kemana-mana, nonton sampai akhir. Kedatangan 40 jet tempur KF-21 Borama E di Indonesia terus menarik perhatian setelah sejumlah teknisi gabungan Indonesia dan Korea Selatan memulai evaluasi sistem radar AESA di Pangkalan Udara Iswajudi. Pengujian tahap awal berfokus pada stabilitas gelombang, kemampuan deteksi jarak jauh, dan integrasi dengan sistem komando nasional. Uji lanjutan dijadwalkan dilakukan pada penerbangan berikutnya setelah semua parameter dasar dinyatakan aman. Para pilot tempur TNI AU menjalani pelatihan intensif menggunakan simulator KF-21 yang baru dipasang. Sesi pelatihan meliputi manuver penghindaran rudal, pertempuran jarak dekat, dan prosedur kendali mesin saat tekanan tinggi. Para instruktur dari Korea Selatan memberikan pendampingan langsung agar pilot Indonesia dapat memahami karakteristik pesawat secara maksimal sebelum mereka melakukan penerbangan uji nyata. Delegasi dari sejumlah negara ASEAN mengunjungi Jakarta untuk menyaksikan langsung armada KF-21 yang tiba di Indonesia. Mereka meninjau kokpit, sistem avionik, dan struktur pesawat, termasuk potensi kemampuan stealth terbatas. Kunjungan ini dianggap sebagai langkah penting bagi Indonesia dalam memperkenalkan kemampuan kolaborasi pengembangan jet tempur modern di kawasan. Industri pertahanan nasional mulai membahas potensi transfer teknologi dari program KF-21. Beberapa perusahaan dalam negeri mengkaji peluang memproduksi komponen struktural, sistem avionik pendukung, hingga perangkat lunak pendeteksi ancaman. Diskusi teknis dilakukan secara tertutup dengan tujuan memperkuat kapasitas industri dalam jangka panjang. Uji terbang awal KF-21 di langit Jawa berjalan mulus dengan durasi penerbangan lebih dari 50 menit. Pesawat menjalani serangkaian manuver standar termasuk pendakian cepat, putaran sudut lebar, dan pengujian komunikasi radio. Laporan sementara menunjukkan seluruh sistem beroperasi sebagaimana mestinya tanpa adanya gangguan yang berarti. Meningkatnya minat masyarakat terhadap kehadiran KF-21 membuat TNI AU membuka sesi kunjungan terbatas di salah satu pangkalan udara. Dalam waktu singkat, seluruh slot kunjungan terisi oleh warga yang ingin melihat jet tempur tersebut dari dekat. Petugas pengamanan memperketat akses demi menjaga seluruh peralatan sensitif yang ada di area hanggar. Tim Korea Aerospace Industries melakukan pertemuan dengan PT Dirgantara Indonesia di Bandung untuk membahas potensi produksi komponen bersama. Diskusi mencakup pembuatan panel sayap, struktur ringan berbahan komposit, hingga sistem kontrol penerbangan pendukung. Pertemuan tersebut menjadi sinyal penguatan kerjasama industri pesawat tempur kedua negara. Beberapa unit KF-21 direncanakan ikut serta dalam demo udara pada peringatan Hari TNI AU. Agenda yang sedang disusun meliputi formasi terbang bersama, manuver menanjak cepat, dan simulasi patroli udara. Kehadiran pesawat generasi baru tersebut diperkirakan menjadi salah satu atraksi utama perayaan tahun ini. Teknisi TNI AU memulai program pelatihan mendalam mengenai sistem persenjataan KF-21. Pelatihan mencakup prosedur integrasi rudal udara ke udara, sensor penjejak panas, serta pengoperasian pod targeting eksternal. Program ini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan kesiapan perawatan dan operasional pesawat dalam jangka panjang. Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan opsi penempatan sebagian armada KF-21 secara permanen di beberapa pangkalan udara strategis. Tim evaluasi meninjau kesiapan fasilitas, ketersediaan hanggar, serta kemampuan pemeliharaan lanjutan di tiap lokasi. Rekomendasi akhir masih dikaji sebelum keputusan resmi diumumkan. Seiring kedatangan KF-21, perhatian media internasional juga tertuju pada langkah Indonesia dalam modernisasi alutsista. Beberapa portal berita asing menyoroti kolaborasi strategis dengan Korea Selatan, menyebutnya sebagai langkah signifikan untuk memperkuat pertahanan regional. Analis militer menilai program ini dapat meningkatkan kemampuan TNI AU dalam menghadapi berbagai skenario ancaman udara, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di ASEAN. Selain itu, Kementerian Pertahanan Indonesia mengumumkan rencana pengembangan pusat riset bersama terkait teknologi pesawat tempur. Pusat ini akan menjadi tempat pelatihan, pengujian sistem avionik, serta pengembangan perangkat lunak navigasi dan senjata.
Dengan adanya fasilitas ini, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pihak luar dalam jangka menengah hingga panjang. Di sisi publik, berbagai sekolah penerbangan dan universitas teknik direncanakan akan mengadakan kunjungan edukatif untuk mahasiswa. Tujuannya agar generasi muda dapat memahami teknologi pertahanan modern dan memupuk minat pada ilmu kedirgantaraan. Program ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan karier di sektor industri pertahanan yang selama ini masih terbatas. Dalam beberapa bulan mendatang, jadwal uji terbang akan semakin padat. Para pilot akan melakukan simulasi misi multiperan, termasuk pertahanan wilayah, pengawalan pesawat strategis, dan operasi bersama dengan jet tempur lain dalam formasi gabungan. Evaluasi setiap uji terbang akan digunakan untuk menyempurnakan prosedur operasional dan pemeliharaan, memastikan seluruh armada siap tempur secara optimal. Dengan langkah-langkah ini, kedatangan KF-21 Boramae bukan sekedar simbol kekuatan udara, tetapi juga awal dari transformasi industri pertahanan nasional yang lebih mandiri, inovatif, dan berkelas dunia. Indonesia kini memasuki babak baru dalam penguatan kedaulatan udara dan teknologi strategisnya. Analis militer menilai program ini dapat meningkatkan kemampuan TNI AU dalam menghadapi berbagai skenario ancaman udara sekaligus memperkuat posisi Indonesia di ASEAN. Selain itu, Kementerian Pertahanan Indonesia mengumumkan rencana pengembangan pusat riset bersama terkait teknologi pesawat tempur. Pusat ini akan menjadi tempat pelatihan, pengujian sistem avionik, serta pengembangan perangkat lunak navigasi dan senjata. Dengan adanya fasilitas ini, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pihak luar dalam jangka menengah hingga panjang. Di sisi publik, berbagai sekolah penerbangan dan universitas teknik direncanakan akan mengadakan kunjungan edukatif untuk mahasiswa. Tujuannya agar generasi muda dapat memahami teknologi pertahanan modern dan memupuk minat pada ilmu kedirgantaraan. Program ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan karier di sektor industri pertahanan yang selama ini masih terbatas. Dalam beberapa bulan mendatang, jadwal uji terbang akan semakin padat. Para pilot akan melakukan simulasi misi multiperan, termasuk pertahanan wilayah, pengawalan pesawat strategis, dan operasi bersama dengan jet tempur lain dalam formasi gabungan. Evaluasi setiap uji terbang akan digunakan untuk menyempurnakan prosedur operasional dan pemeliharaan, memastikan seluruh armada siap tempur secara optimal. Dengan langkah-langkah ini, kedatangan KF-21 Boramae bukan sekedar simbol kekuatan udara, tetapi juga awal dari transformasi industri pertahanan nasional yang lebih mandiri, inovatif, dan berkelas dunia. Indonesia kini memasuki babak baru dalam penguatan kedaulatan udara dan teknologi strategisnya.